Apa itu demokrasi liberal 1950 sampai 1959? Demokrasi liberal 1950 sampai 1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia, dan pemilihan konstituante, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. 7 ciri-ciri atau sifat demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Poin yang pertama yaitu presiden hanya sebagai simbol atau lambang negara, sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri, dan Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Poin yang kedua, sering jatuh bangunnya kabinet pada masa itu, di mana ada 7 kabinet yang silih berganti. Poin yang ketiga, undang-undang yang berlaku pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Poin yang keempat, memiliki sistem multipartai. Yang kelima, sistem politik yang menganut kebebasan individu. Poin yang keenam, kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada keuntungan. Dan poin yang ketujuh, sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha. Berbagai peristiwa politik yang terjadi pada demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Yang pertama, pergantian kabinet yang cepat. Yang kedua, hubungan pusat dan daerah. Yang ketiga, pemilu 1 tahun 1955. Dan yang keempat, kemacetan konstituante. Berikut pembahasannya. Poin A, pergantian kabinet yang cepat. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Dan ketidakstabilan ini juga diwarnai dengan jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. B. Hubungan pusat dan daerah. Karena pemerintah pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapatkan perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provisialisme dan akhirnya berkembang ke separatisme. C. Pemilu tahun 1955. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu 1 di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1 yang dilaksanakan pada tahun 1955 dilaksanakan 2 kali, yaitu pada tanggal 29 September dan 15 Desember 1955. D. Kemacetan konstituante. Konstituante mengadakan sidang untuk membahas usulan pembentukan undang-undang untuk mengganti UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara, dan diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah. Pemungutan suara tidak memenuhi quorum dalam beberapa kali karena banyaknya anggota Dewan Konstituante yang tidak hadir, sehingga lama-kelamaan Dewan Konstituante ini membubarkan diri. Perkembangan demokrasi liberal. Demokrasi liberal sangat mengedepankan kebebasan. Ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sistem politik pada masa demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik, karena demokrasi ini menganut sistem multipartai. Keberadaan partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia sedang menduduki pada masa panas-panasnya. Pada masa ini telah terjadi pergantian kabinet di mana partai-partai politik yang terkuat mengambil alih kekuasaan.
Berikut ini nama-nama kabinet pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. 1. Kabinet Nasir dibentuk pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Programnya yaitu 1. Mengupayakan ketentraman dan keamanan. 2. Konsolidasi dan penyempurnaan struktur pemerintah. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah di Irian Barat. 2. Kabinet Sukiman Suwiryo dibentuk pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Programnya yaitu 1. Menjamin ketentraman dan keamanan. 2. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dan yang ketiga, mempersiapkan pemilihan umum. 3. Kabinet Wilopo dibentuk pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Programnya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih konstituante, DPR, dan DPRS. Yang kedua, peningkatan pendidikan rakyat. Dan yang ketiga, pemulihan keamanan. 4. Kabinet Ali Sastroa Midjojo I dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Programnya yaitu yang pertama, meninjau kembali persetujuan KNB, yang kedua, menyelesaikan perselisihan politik, dan yang ketiga, peningkatan kemakmuran dan keamanan. 5. Kabinet Baharudin Harahap dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Programnya yaitu 1. Memberantas korupsi. 2. Mengatasi inflasi. 3. Melakukan desentralisasi. Dan yang keempat, melakukan politik kerjasama Asia Afrika sesuai politik luar negeri yang bebas aktif. 6. Kabinet Ali Sastroa Midjojo II dibentuk pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Programnya yaitu membentuk daerah-daerah otonomi, mempercepat pembentukan DPRD, perbaikan nasib buruh dan pegawai, dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. 7. Kabinet Juanda dibentuk pada tanggal 9 April 1957 sampai 7 Juli 1959. Programnya yaitu pembentukan Dewan Nasional, menormalkan keadaan Republik Indonesia, dan percepatan proses pembangunan. Berikut ini kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama, kekuasaan pemerintah lebih mudah diawasi karena terbatasi perbedaan pandangan. 2. Mendorong berkembangnya partai-partai politik. Dan yang ketiga, kebebasan individu dijunjung tinggi oleh setiap orang. 4. Memicu etos kerja tinggi, menjunjung tinggi persamaan hak dalam bidang politik dan lainnya. 5. Tingkat pendapatan yang dimana dimiliki penduduk kemudian akan lebih tinggi. Dan yang keenam, kontrol sosial yang dimana terjadi di dalam pers. Berikut beberapa kekurangan demokrasi liberal. Yang pertama, bagi kawasan politik terlalu banyak partai, tidak terlalu berdampak baik. 2. Tidak fokus dalam pembuatan kebijakan, padahal stabilitas itu penting. Dan yang ketiga, mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kultur atau budaya bangsa Indonesia. Dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah secara luas, memberikan rasa keadilan hukum yang sama,
menjamin pembagian kekayaan yang lebih merata dan menghilangkan perbedaan strata sosial masyarakat atas suatu doktrinasi yang mengajarkan faham kenegaraan dan ekonomi.